Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Hai podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Dan sudah mendekati di akhir 2021 nih, bentar lagi menginjak 2022. Wah, tahunnya angkanya bagus ya, 2022. Nah, kalau ngomongin soal tahun baru biasanya akan semakin bermunculan resolusi-resolusi yang akan direncanakan oleh kita semua biasanya, ya kan? Tapi banyak juga kejadian yang di tahun 2021 ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi kali ya. Nah, kali ini saya sudah bersama Nyai Tunjung Biru, gitu ya? Iya. Halo Mbak Ina. Iya. Ya. Beliau ini adalah kali kedua ya? Kali kedua kita di podcast. Oke, siap. Kalau di depannya sudah ada beberapa jenis kartu ya. tarot, begitu ya? Iya. Tapi sekarang ini kalau kita ngomongin yang hal yang kekinian ya, banyak yang sudah muncul di baca kartu tarot via online, via medsos, via TikTok, ya kan. Nah, itu biasanya ngaruh nggak sih sebenarnya? Oke, langsung saya jawab ya untuk semuanya, baik itu taruh di media sosial atau di TikTok atau dimanapun aja, yang kita nggak berhadapan langsung itu tetap ngaruh. Karena seperti kita ketahui, tarot itu menyangkut energi. Energi dari semua orang yang terkoneksi di situ. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tetap itu bisa akurat. Oh, jadi konsultasi online pun juga bisa ya? Iya, sangat bisa. Betapa sekarang ini sangat dimudahkan ya sama kecanggihan teknologi. Luar biasa memang ya. Tapi energinya juga masih bisa connect. Energi gitu ya? masih bisa connect. Oke. Kalau energi bisa connect sama yang lintas tempat ya, maksudnya terbatas ruang dan waktu aja bisa connect, berarti kalau sama diri sendiri jelas harusnya? lebih bisa connect, jelas lebih akurat seperti itu. Apalagi pembacaan secara pribadi atau personal atau private, lebih connect lagi. Oke. Berarti kalau misalnya kita komunikasi dengan diri sendiri pun juga. Oke, kalau Ini mengenai komunikasi dengan diri sendiri, kita kenal dengan istilah self talk. Oke. Nah, itu self talk itu sekarang sedang ramai, memang dibicarakan di mana-mana. Karena itu akan bisa menentukan atau mendesain kita ke depan mau seperti apa, tergantung dari self talk itu sendiri. Oh gitu. Iya. Self talk adalah kan kita ngobrol sama diri sendiri. Berarti kan istilahnya kalau di ilmu komunikasi kan komunikasi intrapersonal gitu kan. Berarti kan berbicara dengan diri sendiri gitu kan. Iya. Jadi self talk itu adalah kita berusaha memasukkan sesuatu belief ke dalam bawah sadar kita secara terus-menerus, dan itu akan membangkitkan secara tidak langsung semua potensi terbaik yang kita punya akan muncul sendiri. Gitu. Berarti semacam sugesti gitu. Kalau dibilang sugesti bisa ya, bisa tidak ya. Tetapi self talk itu akan secara otomatis membentuk diri kita menuju ke perwujudan yang kita inginkan. Itu secara otomatis. Jadi kita cukup berkata-kata tentunya yang positif. Tidak boleh berkata yang negatif terhadap diri kita sendiri. Oh gitu ya. Semuanya tentang yang positif. Oke. Dan self talk itu juga bisa dibantu melalui media tarot. Bisa. Jadi saya ini menciptakan kartu ya, yang sudah di podcast sebelumnya, bahwa kartu ini adalah Oracle Kartu Indonesia. Di sini ini isinya adalah semacam self talk yang semuanya memang positif gitu. Baik sekali dimiliki semua orang yang ingin memang
berbicara dengan dirinya sendiri secara lebih akurat tentang kebutuhannya pada saat membaca kartu itu, apa yang keluar, ya itulah self talk yang harus dia lakukan terhadap dirinya. Begitu, Mbak. Kalau kartu tarot itu bisa berarti bisa dong kartu tarot ini untuk apa ya istilahnya, kebutuhan diri sendiri, nggak harus untuk membaca tarot orang lain, tapi untuk self talk itu tadi juga bisa dilakukan ya? Itu sangat bisa sekali, dan saya memang menyarankan bahwa kita harus punyalah paling tidak satu set kartu tarot untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Dari kartu tarot itu kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang kita perlukan saat itu, dan kita bisa self talk untuk diri kita sendiri supaya terpenuhi kebutuhan itu. Begitu. Oke, berarti proses belajar baca kartu tarotnya ada proses-proses gimana nggak sih? Yes, sekarang karena kemudahan teknologi kita sudah bisa belajar dari sumber manapun di media sosial, di YouTube ada, dimanapun ada. Tetapi kalau misalnya ingin private belajar secara beneran gitu loh, saya memang membuka kursus dari pemula sampai dengan advance. Ya. Oke. Tapi kan tarot itu kan ini ya macam-macam nih jenisnya. Ada yang dari mana tadi, Eropa. Terus ada yang memang Belanda. Ada yang setahu saya ada Amerika Latin juga, Yunani juga punya sendiri. Semua punya, semua negara. Indonesia ada. Pun punya ya. Yes. Yang Jawa pun juga punya ya. Jawa punya. Nah itu jumlah kartunya sama kah? Untuk itu kita perlu berbicara tentang yang pakem. Oke. Tarot pakem dipakai oleh hampir semua pembaca tarot. Itu adalah tarot yang berjumlah 78. Oh, 78. Ya, 78. Itu yang dari Eropa. Dari Eropa. Ya, ini memang pakemnya gitu. 78 tapi memang sangat banyak gitu ya. Tetapi kartu-kartu lain berbeda. Berbeda jumlahnya, berbeda gambarnya, berbeda juga penggunaannya sih sebenarnya ya. Kalau seperti ini kartu saya namanya oracle karena di sini ada tulisan-tulisan yang cukup dibaca aja sudah paham gitu ya. Sangat menghafal gitu iya, sangat membantu sekali. Iya. Atau ini jenis Belanda 36 kartu. Tapi gambar-gambarnya berbeda juga dengan yang ini tadi. Jadi banyak sekali macamnya. Tapi isinya tentu saja fokusnya untuk isi itu kan memang untuk meramal ya. Jadi setiap kartu biasanya dilengkapi dengan panduan. Oh gitu. Tinggal kita menyesuaikan aja. Oke. Saya jadi penasaran saja di bagian belajar tarot. Terus ada kartu yang pink itu adalah kartu? Nah, kartu yang pink ini adalah namanya kartu oracle karena di sini juga ada tulisannya ya, memudahkan kita ya membaca ya. Nah, ini adalah khusus untuk urusan percintaan, asmara atau hubungan ya. Oke. Ini paling banyak diminati oleh beda lagi ya? Iya, ini khusus asmara. Saya ya. boleh dicoba nih. Boleh. Ya, Pak ya. Oke. Nah, kita ngobrol lagi soal self talk nih. Self talk itu bisa sih ya. Setahu saya memang bisa ya dilakukan. Ya memang harus dilakukan sendiri ya. Dilakukan sendiri. Ya. Tapi kadang ada juga yang ketika kita melakukan self talk ada sisi denial ya nggak sih? Betul. Nah ini kan sudah di hampir akhir ya 2021 mau menjelang 2022. Apakah bisa nih dari tarot itu bisa terlihat prediksi yang akan terjadi di tahun 2022? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Iya. Karena sifatnya prediksi maka kita tidak bisa menetapkan 100%. Ya, sifatnya adalah potensi, prediksi, potensi ya. Gambaran. Oke, gambaran. Itu boleh deh kayaknya mau pakai kartu yang mana? Tapi kayaknya yang itu tadi yang untuk pasangan aja. Bukan ya? Oh, itu nanti. Itu nanti ya. Itu nanti ya, Sarah. Oke. Sekarang tentang apa itu? Walaupun tentang 2022 tapi harus lebih disederhanakan untuk masalah apa dulu. Secara ini kita berbicara secara general ya. Mungkin Kota Malang deh ya, lebih skalanya dikecilkan dulu Kota Malang.
Terus bisa dibilang, nah ini kita sekarang sudah mulai bangkit dari pandemi. Yes. Ya, nah itu nanti sisi perekonomian sih gimana gitu. Oke, kita pakai kartu yang ini aja ya. Itu yang pakai kartu kecil, yang namanya Belanda. kartu Lenormand atau biasa disebut kartu Belanda sih. Kartunya kecil, ada kayak remi-reminya gitu, ya. Oh iya bagus jadi sekali. sebenarnya pakai remi pun bisa kita melihat masa depan. Oh. Itu bisa ya. Ini diwakili nih sama remi-remi. Iya. Ya. Oke, kayaknya seru nih pakai kayak yang ini aja. Oke, karena ini bersifat general, maka semuanya akan saya ambil sendiri ya. Saya pojok sendiri, saya ambil sendiri, saya baca sendiri. Boleh. Gitu ya. Oke, jadi tentang Malang. Gambaran di tahun 2022 ya. Iya. Tentang Malang secara umum. Oke, kita cukup mengambil 3 aja di sini. Kayaknya ini bisa diiniin dulu deh. Boleh ya. Ambil 3 secara acak ya. Kita perlihatkan Kartunya, oke. Sekarang sudah dilihat semua seperti ini kartunya. Saya balik untuk saya sendiri membaca. Oke, untuk Malang prediksi 2022. Aku melihat ini Malang memang sudah bergeliat ya, tumbuh dan berkembang kembali menjadi seperti harapan kita semua. Tapi ini kayaknya tergantung pada pimpinan. I'm so sorry ya. Tergantung kepada bapaknya, leadernya Malang, leader ya, siapapun beliau ya. beliau. Nah itu kayaknya harus pandai mengambil hati semua masyarakat dari lapisan yang atas sampai yang ke bawah. Begitu, karena kalau kita bekerja semuanya dengan hati pasti hasilnya akan bagus ya. Ya seperti itu, karena ada ini. Ya, Semoga ya. Semoga ke depan kemudian ini juga berbicara tentang cinta ya, tentang cinta, tentang perhatian, tentang semuanya, tentang kasih sayang, tentang perbuatan kita. Kalau semua dilakukan dengan sukacita, kemudian menjauhkan dari ego, ambisi, tendensi ya. Itu yang susah tuh. Iya ya, itulah makanya sangat penting di sini peranan seorang beliau pemimpin. Oke, siapapun beliau. Kemudian ini adalah, walaupun gambarnya nakutin ya, ini adalah gambar yang nakutin karena ini peti mati atau suasana di pemakaman gitu ya. Ini bukan berarti hal yang jelek, ini bisa berarti adalah awal kebangkitan sesuatu yang baru. Kalau kita bicara tentang Malang, tentunya ini adalah awal kebangkitan Malang ya di tahun 2022. Dan ini dari ini kartu reminya ini adalah wajik ya, ini wajik merah. Ini artinya adalah lambang segala sesuatu yang bersifat materi. Artinya apa? Gambaran untuk 2022 Kota Malang itu akan bangkit secara materi atau ekonominya begitu ya. Jadi sepanjang 2022 itu pasti akan banyak perubahan. Jadi sepanjang 2022 itu pasti akan banyak perubahan besar nih di Malang. Oke. Harapan kita semua tentunya. Wow, amin. Berarti kalau misalnya di resume nih ya, dijadiin satu, berarti apapun yang akan kita lakukan nanti harus dilakukan dengan penuh sukacita, dengan ketulusan, tanpa tendensi ya Mbak ya. Betul. Terus juga biar bisa jadi satu awal perubahan yang baru, kebangkitan yang baru, tentunya juga peran kuat dari pemimpinnya. Iya. Pak, ayo kita bikin Kota Malang bangkit lagi Pak. Iya, gitu. Oke, terus kalau apa lagi nih ya yang bisa ini ya diprediksi ya? Oke, itu adalah tentang secara umum ya. Kita coba pakai kartu bantuan dengan yang secara lebih khusus ya, lebih spesifik lagi ya. Lagi untuk dikonfirmasi. Oke. Oh bisa ya begitu bisa, dari jadi satu kartu dipadukan bisa ya. Oke. Saya kayak harus belajar. Iya boleh kapanpun belajar, aku siap. Oke.
dari sini pun akan saya ambil 3 aja ya. Untuk apalagi yang bisa kita lihat dari 2022 untuk Kota Malang ya. Gambarnya adalah Satria perempuan. ya, satria perempuan. Artinya apa? Balik lagi kepada tindakan nyata kita. Ya, kalau hubungannya sama self talk, kalau semua orang di Kota Malang itu melakukan self talk positif terhadap dirinya masing-masing, maka secara keseluruhan, secara general nanti akan tercipta memang keadaan-keadaan yang positif juga. Ya. Seperti itu ya. Jadi tergantung tindakan di sini ya. Kosong kalau kita punya rencana-rencana besar tetapi tidak bertindak. Nah itu satu itu ya. Kemudian lagi, apalagi sih yang kelihatan di tahun 2022 untuk Kota Malang? Oh, ini adalah tentang visi dan misi ke depan. Nah, jadi Kota Malang memang harus, ini balik lagi kepada pimpinan atau bapak ya, harus menetapkan visi dan misi. Kota Malang ini mau dijadiin apa gitu ya. Nah, tetapi bagi semua orang Malang tentunya juga ini berlaku yang bahwa setiap dari kita harus memiliki visi dan misi serta tujuan akhir atau goal, target-target apa yang kita mau capai di tahun 2022 harus jelas ya. Terkait dengan tindakan tadi, makanya jelas dulu biar tidak salah arah, tidak ke kiri dan ke kanan tapi lurus ya. Oke, satu lagi yang kelihatan di tahun 2022. Nah, di sini adalah pentingnya. Ini adalah lambang seorang petapa membawa lentera. Petapa membawa lentera. Ya, artinya semua orang di Kota Malang harus lebih banyak kembali kepada dirinya sendiri untuk mencari jawaban tentang apa saja. Jadi bukan waktunya lagi untuk mencari-cari jawaban itu di luar dirinya. Apalagi menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Wah, itu menyalahkan keadaan kadang memang paling gampang ya. Iya, makanya tapi di nggak sini koreksi diri sendiri di ya, sini nanti. dipesankan untuk introspeksi. Kemudian banyak merenung, banyak melakukan perenungan ke dalam diri. Semua jawaban itu ada kok di dalam diri. Kalau kita sudah bisa ini, maka kita tidak perlu lagi galau atau sedih atau kecewa atau apapun mengeluh, karena sudah pasti ada jalan keluarnya yang tiba-tiba celing gitu ya. Seperti itu. Biasanya kalau kita sudah sering self talk, ketika ada hal-hal yang membuat kita kecewa, kayak kita jauh lebih jauh lebih mudah untuk realize gitu loh, ya well ini hidup gitu. Itulah perlunya self talk ya. Kalau saya sendiri secara pribadi melakukan self talk itu kadang di depan kaca, kadang ngomong sama tembok ya, sama apa aja gitu, sama tanaman atau sama binatang gitu loh. Jadi itu kayak ya ngobrol sama diri kita sendiri tentang apa saja, asalkan yang positif itu jadi. Kita sudah coba pakai kartu Eropa udah, terus abis itu pakai yang Belanda udah. Yang belum soal kartunya Mbak Ina sendiri sama kartu yang urusannya sama asmara. Wow, seru ini Mbak. Sepertinya saya akan menjadi korban di sini. Bukan korban sih ya. Boleh deh. Oke. Mau yang mana dulu nih Mbak? Kayaknya untuk yang kartu saya aja dulu ya. Oke. Nah, ini bisa untuk apa? Mbak Uta bertanya sesuatu atau gimana boleh? Oke. Apa ya? Oke deh. Karena saya kan single nih ya. Secara status kan saya single nih. Iya. Boleh lah. Secara ada hubungannya dengan asmara, relationship apapun sih, sebenarnya saya lebih ke relationship apapun ya, maksudnya sahabatan, partner ya, teamwork, asmara boleh lah ya. Boleh deh. Boleh. Jadi sekarang kita mulai kocok kartunya karena ini cuma jumlahnya 22 ya. Oh, cuma 22? Cuma 22 kartu saya, jadi amat sangat ekonomis, simpel. Terus nanti ada kata-katanya yang bisa dibaca sendiri sebagai self talk juga. Oke. Nah, karena Mbak Uta yang bertanya, Mbak Uta harus mengambil satu di antara 22 ini. Oh, satu aja nih Mbak? Silakan ya, cukup satu kalau yang kartu saya ya. Oke. Nggak usah banyak. Usah banyak.
Dibuka boleh. Nah, Mbak Okta bisa tujuin ke kamera dan membacanya pelan-pelan sambil diresapi maknanya. Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah terjadi tentang kehancuran. Wow. Kehancuran. Turut campurnya kehendak semesta untuk menyadarkan manusia dalam bentuk kerusakan, bahkan keruntuhan, belajar mengenali tanda-tandanya sebelum terjadi. Ini beberapa bencana juga yang terjadi kemarin ya Pak ya. Sepertinya nyangkut di situ karena energi Mbak Okta yang aku lihat masih kepikiran ke bawah korban ya, mungkin karena Mbak Okta habis dari tempat bencana ya. Nah, energinya ke bawah nih ke sini jadi sampai muncul kartu itu. Oke. Dari kartu itu menggambarkan bahwa untuk relationship atau apapun tentang hubungan Mbak Okta itu disuruh belajar ya. Oke. Dari pengalaman kehancuran itu. Karena kalau kita sendiri tidak mau respect atau tidak mau belajar, jangan sampai semesta yang mengingatkan kita. Ya, sebelum semesta mengingatkan, lebih baik kita sendiri yang ingat, kemudian belajar supaya tidak terjadi lagi. Karena kalau sudah semesta yang mengingatkan itu sakitnya lebih. Ya. Dan nggak cuma satu korbannya ya kan? Seperti banyak ya. Tapi emang jujur masih ngaruh sih, ada dongkol gimana gitu loh kemarin dari lokasi. Itu itu karena terkait dengan hubungan secara lebih spesifik, maka akan dikuatkan dengan kartu ini ya. Kartu yang asmara ini pun nanti Mbak Okta bisa mengambil 1, 2 sampai 3 ya. Bisa. Oh gitu. Ini untuk menjelaskan secara detail lagi. Lebih detail itu lagi. Mungkin secara general ya. Bahwa kalau kehancuran itu pasti ada campur tangan semesta. Ya. Karena apa? Karena kita nggak sudah diperingatkan berkali-kali, kita nggak ngeh. Ya. Makanya semesta sampai turun tangan sendiri begitu. Oke, sudah dikocok. Sekarang silakan ambil berapa dulu? 1 dulu ya. Oke, 1 dulu. Baiklah. 1 dulu kita ulas. Oke. Ini Yes, ketemu apa Mbak Okta? codependency. Oh ya, codependency. Addiction are affecting your romantic life. Nah, di sini ini berbicara tentang adiksi atau ketergantungan. Oke. Kalau kemarin Mbak Okta ini tentang hubungan itu sampai membuat kecanduan atau ketergantungan nggak bisa lepas ya. Nah, begitu itu berakhir maka sakitnya luar biasa dan sulit sekali untuk karena terlalu melekat. Oke. Berarti berhubungan dengan masa lalu ya? Yes, ini masa lalunya Mbak seperti ini gitu ya. Dibongkar. Sulit move on banget ya. Mungkin sampai sekarang lo kayaknya ini belum bisa ya kalau aku rasain energinya. Oke, sebagai penguat ambil lagi 1 ya Mbak. 1 lagi. Oke. 1 lagi. Boleh. Yes. Ini sekarang kita mau berbicara tentang berbicara tentang kini saat ini ya. Wow. What waiting for? Divine timing is at work in your life. Nah, di sini adalah Mbak Okta diingatkan untuk menghargai waktu. Waktunya yang sendiri saat ini harus betul-betul dihargai. Karena apa? Untuk mempersiapkan waktu semesta nanti mempertemukan Mbak Okta dengan seseorang. Iya, jadi tinggal tunggu divine timing atau waktunya Tuhan atau waktunya semesta ya. Tapi kalau melihat kartunya ini berarti akan ada seseorang yang hadir buat Mbak. Amin ya. Asalkan saat-saat sendiri memang betul-betul dimanfaatkan untuk memantaskan diri kita menerima berkah apa? Berkah seseorang yang hadir itu ya nanti ya. Nah, untuk kedepannya sekarang ambil lagi 1. Jadi bisa untuk past, present, dan future ya. Untuk future Oke. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Oke, kalau aku melihat ini, maka Mbak Okta itu kemungkinan besar atau berprediksi atau berpotensi ketemunya itu dengan orang yang tinggalnya jauh atau mereka bakalan LDR nanti.
Iya. Bakalan LDR, tapi nggak apa-apa, itu kan proses Iya, ya, sampai iya. adanya penyatuan. Begitu. LDR, different nation. Iya. Different nation, nggak apa-apa sih kalau different nation ya, asalkan bukan still my imagination. Enggak, Cuma di ini imajinasi doang, nggak orangnya ketemu. ada, orangnya Ada, ya? ada, orangnya datang, tetapi bertemu sebentar kemudian mereka akan terpisah lagi oleh satu keadaan ya. Entah benar atau enggak, aku nggak tahu. Aku coba koyo. Atau orangnya sudah ada, aku nggak tahu ya gitu loh. Tapi ini kemungkinan cede. kedepannya begitu. Abatiku. Iya, tambah di Kalian timpa sama apa? tidak mendukungku. begitu ceritanya, ini kisah asmara. Iya. hubungannya, Mbak. Rumit ya asmaraku ya. Iya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini Ya. Mbak Ina, kalau misalnya mungkin teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan nih yang lagi nonton terus pengen konsultasi mungkin, terus pengen ngobrol sama Mbak Ina, atau justru malah mungkin ada yang pengen belajar, Iya. itu hubungin Mbak Ina di mana? Via apa nih? Sebaiknya via podcast aja ya. Oh, via podcast Oke. aja. Atau Via ada di podcast. medsos? Di medsos ada Di mana IG tuh? saya, Uh-uh. Nyai Tunjung Biru Tarot, Oke. atau di FB Ina Priliasari. Oke, nanti saya follow deh. Ini Iya. kita follow lagi Mbak ya. Iya. Oke. Kemudian ini saya kasih tahu Nah. untuk kartu saya cetakan kedua. Yang cetakan pertama sudah sold out ya, alhamdulillah. Ini lebih bagus lagi karena sudah dikemas kaleng nih. Nah, Oke. ini perlu untuk sehari-hari kita sendiri bisa melihat kita sendiri ya. Gitu. Oke. Itu diperjualbelikan ya. Diperjualbelikan. Ada panduannya juga di dalam. Lengkap dengan panduan, jadi sangat mudah sekali. Oke. Lengkap Bisa dengan kontak panduan. langsung ke ke IG ya. podcast Podcast aja aja? bisa. Oke, ke Gitu podcast ya, Saling Sapa kalau Jalan-Jalan ini bisa, ya. terus ke IG juga. Mbak Ina juga di apa tadi? Nyai Tunjung Ya, Biru. Tunjung Biru Tarot atau Tarot. FB Ina Prilias. Oke, siap. Thank you Mbak Ina, thank you udah jalan-jalan Iya, sama kita, sudah saling sapa, prediksinya juga prediksi yang baik-baik itu tadi tentang Yes, Kota Malang, iya. semoga bisa segera terwujud yang baik-baik aja ya, yang buruk nggak usah. Termasuk Iya. pesan asmara saya, Iya. Yang baik-baik aja. yang baik-baik aja. Luar biasa energi Mbak Ina nih, saya kerasa banget vibe-nya wow gitu loh. Jadi boleh deh kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau konsultasi langsung gitu. Oke, terima kasih juga buat yang sudah support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ada Beli Jagung Pandawa 5, terus juga ada Beka Motor, ada Jamu Uti juga, terima kasih. Terus ada Jadi Indo Pratama, ada Milenial Utas, ada bebek ayam kok bebek lagi, ayam Ayam. Kisangat, Iya. berbagai kisah makanan enak. Iya. Nah, itu juga ada, pokoknya banyak deh macam-macam yang support kita podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Terima kasih juga untuk komite ekonomi kreatif Kota Malang, thank you ya. Terima kasih.